siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Halaman 63. Halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul fakiri fi qabulil 'ata'i idza ja'ahu bi ghairi su'alin. Adab seorang fakir dalam menerima pemberian. Idza ja'ahu, apabila pemberian itu datang kepadanya bi ghairi su'alin, tanpa diminta. Ya, jadi kita masih membahas tentang adab seorang fakir, adab orang yang Allah berikan rezeki kurang. Ya. Yang bagi anilahil fakiru fi ma ja'ahu salasata umurin. Seyogianya seorang fakir ayyulahil, memperhatikan fima, pada apa ja'ahu yang datang kepadanya, salasata umurin, akan 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang mesti diperhatikan oleh seorang fakir terhadap apa yang datang kepadanya. Yang pertama, tulis nafsul mal, bagaimana harta itu sendiri. Yang kedua, gharadul mu'ti, tujuan orang yang ngasih. Yang ketiga, gharaduhu fil akhdi, tujuannya menerima pemberian. Ya. Jadi kalau kita ini sebagai orang fakir dikasih, coba perhatiin 3. Ya. Yang pertama, hartanya, halal lebih haram. Yang kedua, tujuan orang yang ngasih, tujuannya karena apa? Dan yang ketiga adalah ya, tujuan kita yang ngambil, tujuannya apa? Ya. Jadi berapa? Ada 3. Kalau kita diberi seseorang sesuatu, lihat 3 perkara ini. Amma nafsul mali, adapun harta itu sendiri, fayam bagi, maka seyogyanya an yakuna halalan khalian anisyubuhat. Ya. Maka kalau hartanya itu sendiri, seyogyanya itu adalah harta yang halal. Ya. Jadi kalau ada orang bagi kita, pastikan harta yang dibagi itu halal. Ya, kalau kita nggak ngomongin harta dah, makanan ya, orang bagi kita gorengan, ya, yakinin dulu tuh gorengan harus halal. Tahu dari mana yang gorengan halal apa enggak? Emang ada capnya? Ya. Gorengan kan sama aja. Emang dadang nggak ada sertifikat pembuinya? Ya, ada orang sering suka dadang aja. Ya. Jangan bilang bang beli dadang gitu. Kata abang, dadang nggak dijual, gua dadang gitu. Ya. Beli dadang, tahu beli dadang. Nah kalau kita makan kayak misal contoh makan roti ada merek halalnya, kita makan apa namanya pizza ada logo halalnya. Tapi kalau kita makan gorengan nggak ada logo halalnya. Ya. Nah itu dilihatnya dari siapa yang beli. Jadi kalau kita pengen makan, lihat dulu siapa yang beli. Kalau yang beli kita tahu kerjaannya main slot, kerjaannya main judi, kerjaannya yang haram-haram. Nah kalau bisa jangan makan dulu. Kalau bisa tanya dulu, ini makanan dari mana? Oh ini pulang tahlil tadi gua, boleh pulang tahlil. Ya, pulang tahlil gua boleh. Kalau sekiranya dia ngambil dari tempat lain yang haram, jangan. Ya. Itu halal. Kenapa? Man akalal halal sofa qalbuh. Orang yang makan yang halal, kata Nabi dalam hadisnya, sofa qalbuh, hatinya akan jernih. Ya. Jadi kenapa hati kita keras? Karena yang mungkin kita makan haram. Man akal haram, siapa yang makan yang haram, maka akan keras kosa qalbu, hatinya keras. Ya. Apa ciri hati keras? Susah menerima nasihat. Jadi makanan halal ini penting banget, apalagi buat anak-anak kayak begini nih. Kita punya anak, selain pendidikan, harus kita utamakan makanan yang halal. Bahkan kadang-kadang kalau anak kecil enggak dididik pun, kalau asal makanannya halal, insya Allah gedenya baik. Apalagi dididik gitu. Ya. Kita ajarin anak kita ngaji, ajarin sholat, tapi
akluhu haram wa ta'amuhu haram, nggak bakal bisa. Ya. Percuma. Makanya pastikan kerjaan kita halal atau makanan yang dibagi sama orang halal. Yang kedua, khalian anis syubhat. Yang kedua, harus kosong daripada syubhat, jangan sampai syubhat. Ya apa sih syubhat? Ya syubhat itu adalah perkara yang halal ame haramnya nggak jelas. Halal ame haramnya nggak jelas. Ada minuman, minuman siapa nih? Nah, kan syubhat. Dikata punya orang tapi nggak ada yang punya, ditinggal. Ya. Syubhat. Jangan hindari makanan syubhat. Fa in kana fihi syubhatun, kalau seandainya di dalam makanan tersebut ada syubhatnya, falyahtaris min akhli, maka berjagalah diri dari mengambilnya. Maksudnya jangan diambil. Kalau ada kita punya teman kerjaannya nggak jelas, pokoknya punya duit aja gitu, kerjanya nggak jelas gitu. Coba selidiki dulu. Nah kalau nggak jelas, ya hartanya syubhat. Gitu. Nah itu yang pertama ya. Jadi yang mesti kita lihat hartanya, halalkah dia, haramkah dia. Kalau halal ambil, kalau haram jangan. Wa amma gharadul mu'ti, yang kedua, adapun tujuan orang yang memberi, fala yakhlu, maka tidak akan pernah kosong, tidak akan pernah sepi. Imma an yakuna gharaduhu tatyiba qalbi, ya. Bisa jadi tujuannya adalah menyenangkan hatinya, wa talaba mahabbati, dan untuk mencari kecintaannya. Jadi kalau ada orang ngasih, kadang-kadang untuk nyenengin orang, bagus gak niatnya? Bagus. Ya memang kalau kita mau ngasih orang, apa yang disenang jangan yang kita senang. Ya. Walaupun kadang-kadang yang kita senang juga boleh sih. Contoh gini, saya mau ngasih Akmal demennya apa? Pizza gitu. Ya saya beli pizza, walaupun saya nggak demen. Ya. Apalagi sama-sama teman enak makan bareng ya kan ya. Mal beli pizza, ya. Buka bareng-bareng makan bareng. Jangan apa yang kita enak, tapi teman kita nggak enak, tapi kita bagi, jangan. Ya. Jelas paham? Jadi kalau kita bagi orang, biar nyenengin hati orang. Tuh, ya. Bagi baju, ya. Lihat orang, ya. Aneh kira-kira apa nih kira-kira? Awas bilang triple XL ya. baru double XL ya gitu. Tapi kalau ukuran orang bule masih XL. Jangan kasih yang L. Apalagi yang M. Baju Akila tuh. Baju kecil banget, orang yang kita bagi gede banget ya. Nyenengin enggak? Nah, nyenengin ya. Nah, jadi tujuan orang bagi kadang-kadang untuk menyenangkan orang lain. Yang kedua, kadang-kadang untuk mencari kecintaannya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bagi, biar orang yang dibagi cinta dengan kita. Wa huwal hadiyah, itu namanya hadiah. Namanya apa? Hadiah. Jadi kalau kita bagi orang dalam rangka untuk mendapatkan cinta orang yang kita bagi, namanya apa? Hadiah. Kalau ngasih guru gitu, ya ngasih guru jangan sedekah ya. Ngasih guru hadiah. Ya. Apaan aja? Cuma kalau bisa tanya dulu. Ya. Oh, Ustaz kayaknya baiknya udah lecak-lecak tuh, kayaknya udah bergaris-garis tuh. Beliin. Cari yang ukurannya pas, jangan beliin yang 10. Tanya guru, ukuran pecinya apa? Oh iya, saya ukurannya 8. Iya 8 tuh ya. Kamu kalau pakai 10, Allah kok begini. Saya punya peci ukuran 9. Ini 8 nih pas. 9 saban ruku begini. Saban pengen sujud begini. Ribet ya? Saya tambelnya pakai tisu ini. Nah jadi kalau mau nyenengin, usahakan cari yang pas gitu. Ya. Yang lagi apalagi yang lagi dibutuh, nah itu luar biasa lagi. Gitu. Ya. Contoh misal pulang ngajar, sebelah saya putus gitu. Putus langsung otak kita nyamber tuh. Wah langsung pesen Shopee. Gitu. Shopee. Ya. Pesen sendal gitu. Man yang guru kita pantas pakainya. Sendal guru tuh sana bangsat. Kata zaman. Sandalnya mana Sat? Itu yang bangsat susah kan. Yang pas sama Ustadz sendalnya apa gitu, jangan sendal anak zaman sekarang ya. Beli sarung gitu. Yang pas gitu. Jangan yang polkadot kan bulat-bulat gitu kan. Jadi saya cari yang pas, yang nggak mesti mahal. Yang penting gurunya sama orang tua gitu juga ya.
Orang begitu sendalnya putus, beliin gitu. Ya. Atau dia nyari as-sawab pahala. Nah, nyari pahala apa itu? Wa huwa shadaqah. Yaitu dalam bentuk shadaqah wa zakat dan zakat itu ya. Nah, jadi ada orang ketika ngasih yang diharapkan adalah pahala. Nah, namanya shadaqah, namanya zakat tuh. Ya. Lalu yang ketiga, ada orang sedekah yang diharapkan adalah adzikir. Yang diharapkan adalah sebutan ya, atau pujian. Namanya riya dan sum'ah. Jadi orang ngasih niatnya 3. Yang pertama karena pengen dapat kecintaan, mahabbah, yang dikasih dalam bentuknya hadiah. Yang kedua orang ngasih pengen ngarep pahala, namanya sedekah atau zakat. Yang ketiga orang ngasih karena pengen dipuji, namanya sum'ah dan riya. Nauzubillah min dzalik. Ini enggak ada pahalanya, bahkan bisa menghapus amal-amalan. Jadi kalau kita mau bagi orang, bagi yang ikhlas. Ciri orang bagi ikhlas adalah ketika ngebagi kagak berharap apa yang dibagi dipasang di story WA atau Instagram. Ya. Kita kadang bagi nih, set. Ketika dibagi kok bisa nggak post-posting? Ya. Kenapa nggak diposting? Berarti kita belum ikhlas. Kalau kita ikhlas, mau di-post, mau nggak di-post, sama buat kita. Yang penting guru kita udah senang, alhamdulillah. Bener gak ada gak orang begitu ya? Nanya-nanya gitu, guru, pas itunya hadiahnya belum sampai ya? Oh udah, kok nggak di-post? Ya ada apa ini? Biar apa coba? Iya, biar apa coba? Biar orang tahu. Loh, ya. Kalau gua udah bagi hadiah sama Ustaz Faris, biar apa? Biar begini nih katanya. Iya. Dulu kan begitu, zaman-zaman ikut majelis, dulu anak-anak majelis banget pakai jaket kru. Iya. Biar apa pakai jaket kru? Biar orang bilang ini muridnya Habib. Wih. Kenapa? Biar gampang dapet cewek katanya gitu ya. Ngaji mau nyari cewek, ngaji nyari ilmu. Ya. Jelas ya. Kalau kebetulan emang lagi dapet cewek, alhamdulillah. Tapi kalau mau nikah, kalau jauh dari nikah, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada perempuan belum nikah, tapi udah jadi janda. Ada perempuan belum nikah, belum kawin, tapi udah jadi janda. Siapa San? Ada. Yaitu perempuan yang belum nikah, tapi sudah berzina. Perempuan yang zina mau dia udah nikah atau belum nikah ya, itu disebut janda. Jadi banyak sekarang perempuan-perempuan udah jadi janda tapi belum nih. Bukan di mari, di sono. Di kampung jauh dah pokoknya dah ya. Paham tuh? Hati-hati perempuan ya. Jangan mau dibohongin sama laki. Modal story WA doang, namanya modal Instagram. Viewernya 5.000, itu juga 5.000 beli. Berapa seribunya tuh? Wah 5.000 nih, selebgram nih, ya selebgram 5.000. Kalau mau pinipin followernya. Jelas ya. Jadi orang ngasih tujuannya macam-macam. Yang ketiga, amal awal. Adapun yang pertama, huwal hadiah, yaitu hadiah. Nah, bagaimana? Kita sebagai orang yang dikasih hadiah, fala ba'sa biqabuliha, enggak apa-apa kita ngambil hadiah. Boleh. Buktinya apa? Rasulullah dikasih hadiah diambil enggak? Ya. Satu hari baginda Rasulullah SAW dikasih hadiah kami salah seorang sahabatnya. Rasul kasih. Dikasih Rasul gini, ada sahabatnya minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, boleh gak tuh baju yang antum dikasih buat saya? Sahabat marah, kenapa? Baru banget dikasih, langsung dipinta sama sahabat yang lain. Tapi Rasul enggak. Rasul kalau orang minta pasti dikasih sama Rasulullah. Artinya apa? Rasul menerima hadiah, tuh berupa baju. Kadang berupa jubah, kadang berupa lidah, kadang berupa makanan, susu, kambing dan sebagainya. Ya jadi menerima hadiah hukumnya apa? Sunnah, karena ngikutin Rasul. Jadi nggak apa-apa kita ngambil hadiah.
Fa inna qabulaha sunnatu Rasulillah, karena mengambil hadiah merupakan sunnah Rasul SAW. Walakin akan tetapi yang bagi an la yakuna fiha minnah. Tuh, akan tetapi seyogianya tidak ada dalam hadiah itu minnah, ungkit-ungkit ya. Kalau kita dibagi hadiah, jangan ambil hadiah orang yang suka ngungkit. Ya, banyak kan? Ada orang kaya bagi nih, bagi cepet. Tiap nongkrong nih, bagi cepet. Tiap nongkrong nih bagi cepet. Nggak lama tuh orang nggak main-main. Kata dia gini, dia dulu bagi duit mulu main kemarin. Sekarang aja udah kaya, itu kan yang diungkit namanya kaya. Ente dibantuin kuliah, ya Akmal, ente kuliah ada yang bayarin, dibayarin itu kuliah. Udah kuliah lulus besar, dia ungkit. Akmal tuh dulu tuh kalau bukan karena gua, dia nggak jadi apa-apa tuh dia tuh, nggak bisa kuliah tuh dia. Nah ini begitu, jangan terima, jangan. Kenapa? Daripada capek diungkit-ungkit, mending nggak usah kita ambil. Jelas? Fa in kana fiha minnatun fal aula tarkuha. Maka jika di dalamnya terdapat pengungkitan atau hal yang bisa menjadi ungkit-ungkitan, fal aula tarkuha, maka lebih utama meninggalkannya. Udah enggak usah diambil. Ya. Jelas ya, kalau ada yang bagi kita sesuatu dan bakal ungkit-ungkit, jangan diambil. Fa in alima anna ba'daha mimma ta'qumu bihil minnah falyaruddal ba'da dunal ba'd. Nah, kalau seandainya sebagian dari pemberian itu yang akan diungkit-ungkit, maka balikinlah sebagian dan ambil sebagian yang lain gitu ya. Jadi ambil dikit aja. Dibagi nih misalnya, dibagi makanan banyak. Kalau diambil dikit sih nggak masalah, ambil dikit nggak apa-apa. Yang penting syaratnya yang dibagi hak. Itu pun tadi kalau itu bentuknya hadiah. Makanya hati-hati nih perempuan, jangan sembarang terima hadiah. Ya, ada orang ngasih cincin, ambil aja. Cincin emas lagi. Kenapa? Ntar ente kena budi, tahu budi? Ya, yang namanya utang budi. Padahal budi gak utang. Dikasih cincin sama tuh cowok yang kita belum deket banget, belum kenal. Tahu-tahu tuh cowok mau ngajak maksiat. Ya, kan cowok gini, kalau lu nggak mau maksiat sama gua, balikin cincin gua. Lah cincinnya udah kita jual. Akhirnya pusing, gitu dah nggak maksiat dikit. Kesononya ketagih. Ya tuh, jangan. Pokoknya kalau ada orang bagi kita, jangan terima perempuan, jangan. Ya. Ingat ya, yang perempuan kalau ada yang bagi, laki-laki apalagi nggak jelas tujuannya modus. Jangan dia. Yang laki itu juga jangan. Ya. Baik-baik ntar dikasih minumnya bacain wirid lagi tuh. Jelas tuh. Ya hati-hati sama yang namanya budi ya. Apa yang namanya? Budi, utang budi. Dan yang pertama, hukum menerima hadiah nggak apa-apa, boleh, bahkan sunnah Rasulullah. Ya. Yang kedua, ayakun al-sawab al-mujarrad. Yang kedua adalah seseorang niatnya hanya mencari pahala semata. Ya wadzalika shadaqatun aw zakat, itu namanya sedekah atau zakat. Fa alaihi an yanzura fi sifati nafsi. Nah, kalau ada yang ngasih sedekah, kalau ada yang ngasih zakat, maka yang dilihat kitanya. Ya, kitanya. Hal huwa mustahiqun li zakat, apakah kita termasuk orang yang layak menerima zakat? Ya, ada orang nih bulan puasa. Ya, bulan puasa menjelang lebaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ada zakat dari masjid. Orang ngasih nih. Apa yang diharapkan dari yang ngasih? Pahala. Cuman lihat, kita dikasih zakat, kita layak enggak? Kita termasuk mustahik zakat apa enggak? Kalau enggak, jangan diambil. Meskipun itu nama kita gitu. Oke. Kita dikasih zakat Akmal dikasih. Akmal mobilnya Fortuner 10, Pajero-nya 11, kontrakannya di Ampera Kemang gitu. Menerima zakat pantas gak? Gak pantas. Bilang apa?
mohon maaf mas, ya, masjid kalau masih jual saya beli nih. Saya mau wakaf. Saking kayaknya tuh, nggak boleh terima zakat ya. Bahkan kadang-kadang ada orang mampu tapi mau menerima zakat, takutnya nanti dia ngedoain dirinya miskin. Ya, karena zakat itu haknya fakir. Yang ngambil zakat tanpa ada kejujuran bahwa dia miskin, maka ntar sama aja dia doain dirinya miskin. Nggak kayak orang yang ngambil zakat padahal bukan haknya. Kecuali memang haknya, ya. Dia berhak menerima zakat, ambil betul silakan. Jelas ya? Fa'irishtabaha alaihi, kalau seandainya samar atas dirinya bahwa mahallu syubhatin, maka itu menempati posisi syubhat. Wa in kana shadaqatan, kalau seandainya sedekah, wa kana yu'tihi lidinihi fandur ila batini. Ya, kalau seandainya ada orang ngasih ke kita sedekah karena meyakini kita ini orang punya agama, orang yang agamanya bagus, orang soleh, kan yang paling afdol sedekah ke orang soleh, paling afdol. Ente ngasih sarung ambil orang yang nggak pernah sholat, buat apa? Dia nggak pakai sholat. Ente ngasih makanan ke orang yang maksiat, buat apa itu makanan? Buat malah tambah rajin maksiat. Tapi kalau kita ngasih sama orang yang ahli agama, kita ngasih sarung sama orang yang ke masjid, insya Allah tuh sarung selama dibawa ke masjid pahala ngalir buat kita. Cuman jangan sarung mulu, orang sarung doang nggak pakai pokok ntar. Blegot, orang kasih sarung. Yang cerdas dikit itu kita kalau ngasih, ya, yang cerdas dikit itu. Oh ini Ustadz kayaknya kurang nih, atributnya kurang ya kan gitu. Pakaiin apa itu, sorban apa gitu. Jadi nggak mesti sarung ya. Panitia besok bilangin nih. Kalau lebaran jangan bawa apa? Sarung. Di rumah numpuk sarung loh. Sejadah ya. Sejadah beli jangan yang tipis, yang tebel. Ya, sekarang orang pakai sejadah tipis banget. Ubin sama sejadah nggak berasa. Yang kalau kita sujud beletak aja. Giliran kita nempel. Karena tipis banget ya. Jelas paham? Kalau kita beli sejadah, apalagi beli guru kita, biar kepake beli yang tebelan dikit gitu. Ya beli yang tebelan gitu. Kalau nggak double dah gitu, guru maaf beli yang tipis, entar nyusul yang tebelan gitu. Jadi usahakan apa yang kita kasih dipakai sama guru kita. Ente ngasih kok warna kuning, aneh nggak pernah pakai warna kuning. Kenapa? Entar dikira Golkar aneh. Oh, kita ada Golkar nih dia nih. Jangan kasih warna kuning, kasih yang kesukaannya apa ya, misalnya putih gitu. Jelas ya. Nah jadi kalau ada orang ngasih ke kita karena dia menduga kita ini orang soleh, lihat ke hati kita. Fandur ila batini, lihat ke hati kita. Fa in kana muqarifan limaksiatin fisir. Nah tuh. Kalau seandainya ini orang suka mengerjakan maksiat dalam kesendirian nih, lau alimahal muti, kalau seandainya yang bagi tahu, lana faratahu, pastilah ini orang akan lari dari dirinya. Walam ma taqarraba ilallah bitasadduq alaih. Tuh. Ya, bahada haram ahduhu. Maka yang begini haram. Ya. Kita orang bagi karena dugaan orang ke kita orang soleh. Padahal kita bukan orang soleh. Ya. Dengan harapan nih orang ketika bagi kita bisa jadi wasilah berbuat baik, maka dia bagi kita ambil haram. Karena dia niat bagi karena kita orang soleh. Jelas. Apalagi salah alamat, ada orang ngasih berkat salah alamat ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ini Ustaz ya? Iya dah kayaknya gitu, iya dah kayaknya. Ya. Mengapa? Berkat. Oh iya ada Ustaz, iya Ustaz. Tahu ngaku Ustaz. Ya. Walau Ustaz urusan ngatur berkat itu panjangannya. Tuh. Enggak boleh yang Ustaz ya. Kalau memang bukan haknya gitu. Fahada haramun ahduhu kama la'atahu lidhanihi anhu alim. Sebagaimana kalau seandainya orang bagi karena dugaannya kita orang alim, nggak boleh kita terima kalau kita bukan orang alim. Atau alawi, kalau kita habaib, nggak boleh ngambil kalau kita bukan habaib. Walam yakun itu. Fa inna ahdahu haram mahdun la syubhata fi. Ini haram mutlak, kagak ada syubhatnya, haram dah. Gitu ya. Jelas paham? Jadi jangan sembarangan kita kalau seandainya terima hadiah, tanya dulu, lu bagi gue dalam rangka apa gitu.
Saya kadang-kadang gitu, apaan nih? Ya kan? Saya dibagi amplop, apaan nih? Ini Ustaz, saya antum kan Habib. Oh bukan, aneh bukan Habib, baru Bib doang, baru Bib, gitu belum ada haknya. Panggil Habib, baru Bibnya doang, haknya belum ada tuh. Orang bagi kita karena Habib, kalau kita bukan Habib nggak boleh terima. Kita deh. Tanya kalau orang bagi kita, apaan nih gitu? Ini apaan? Hadiah, oh hadiah mutlak buat siapa aja. Gitu. Jelas ya. Jadi kalau ada orang bagi kita yang kita bukan orang yang disangkanya, maka nggak boleh. Yang ketiga, ayakuna gharadu usum awal riya wa syuhra. Kalau seandainya tujuannya karena pengen orang dengar, pengen viral, pengen dipuji, riya atau pengen dilihat orang, syuhra atau pengen terkenal, orang baginya nih, aku pengen bagi dia biar terkenal, maka seyogianya ditolak. Kalau bisa ditolak. Ada orang pengen pencitraan lewat kita. Ada orang pengen pencitraan lewat kita, pengen sum'ah, pengen riak lewat kita, maka bagusnya ditolak. Ya. Kenapa? Ya. Li'anna qasdahu fasid, karena tujuannya itu rusak, niatnya rusak. Wala yaqbalahu yakunu mu'inan ala gharidin fasid, dan nggak boleh kita menerimanya. Kalau kita terima, kita sama aja membantu tujuan buruknya. Dia tujuannya riya, kita bantuin, kita ambil, berarti kita ngebantuin orang buat riya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Jelas, paham? Cuma nanti ada pengecualian gini kasus. Ustaz, ada pemerintah ngasih dana nih, gelontorin dana. Saya mau tanya, pemerintah ngasih duit siapa itu? Duit rakyat itu. Ya, dari kita buat kita. Ambil boleh gak? Dia mau riak, mau apa terserah. Paham? Nih soalnya uang negara, yang mana hak kita sebagai masyarakat kita ambil boleh. Pak foto dulu, oke foto. Ya. Paham itu pemerintah? Siapa yang mau pansos? Siapa yang mau riak? Ya, presiden mau riak. Emang duit dia? Ya, betul kan? Jadi kalau ada orang bagi kita, apalagi kalau ini duit ada yang lebih membutuhkan. Nah, dalam kitab Idoh ulama dulu begitu. Kalau ada orang bantu kita, bagi kita, nah maka ente boleh ambil dengan tujuan kalau ente mau ngasih orang lain. Nah, terakhir, wa amma gharadu bil akhdhi, ada tujuannya ketika ngambil, apa tujuan kita selaku orang yang menerima, wa yang bagi an yanzura ahwa muhtajun ilaih, maka seseorang itu wajib melihat apakah dia butuh kepadanya, butuh kepada hadiahnya, bima la budalahu minhu, terhadap apa yang wajib bagi dirinya, au mustaghnin anhu, atau dia enggak butuh. Lihat tuh. Dibagi, butuh enggak kita? Wa ikana muhtajan ilai, kalau seandainya butuh, waqad salima minasyubha wal afat, dan dia selamat daripada syubhat dan afat, penyakit, allati dzakarna yang kami sebutkan tadi, fil mauti, pada orang yang bagi, wal afdalu aksu, maka lebih bagus orang itu mengambilnya itu ya. Jadi kalau misalnya akmal lagi contohnya nih ya, banyak nih saya tag nih. Akmal bagi saya HP. Lihat, pertama apa tadi? Lihat HP-nya. Kira-kira HP-nya halal nggak? Duitnya halal nggak? Yang kedua, yang bagi, lihat niatnya apa, Mal, apa yang niatnya bagi? Oh hadiah guru, oh iya hadiah. Yang ketiga, lihat niat kita ngambil, butuh nggak kita? Ya, oh buat streaming nih, lumayan boleh. Oh iya, syukron, ambil, jangan ditolak. Paham? Gitu. Tapi kalau kita nggak butuh, ya jangan, percuma. Ada contoh orang miskin, orang susah dikasih motor ninja ya, dikasih motor ninja, bensinnya mahal. Baru ngegas sudah habis bensin. Atau dia jadi keberatan, nggak usah terima, kenapa? Dia nggak cocok, nawar boleh, bang, ini dia ada terima bang, ada tuker rame bid dah bang, ini ahlul bid soalnya bang, bukan ahlul ninja bukan. Ya, boleh silakan, itu kan nego-nego kan gitu ya. Silakan aja, atau enggak, bang, nih motornya ada ambil, tapi mau jual bang, nah silakan aja, cuma takutnya kalau ente tuker dengan yang lain takutnya nyakitin orang yang ngasih. Jadi kalau mau bagi orang lihat-lihat juga mahal ya. Mau bagi saya motor ninja repot, berkatnya nggak bisa diangkat gitu kan. Kalau bid kan muat 3. Apalagi masih penutupan besokan ya. Sini penutupan, berkatnya banyak.
Kalau perlu NMAX malah yang bawahnya bisa muat parcel. Umar makilah masuk tuh. Nah, fal abdullahu anhu qala sallallahu kata Nabi sallallahu man atahu syai'un min hadzal mali min ghairi mas'alatin. Siapa orang yang datang kepadanya sesuatu dari harta ini tanpa minta, min ghairi masalah, enggak pakai minta. Kalau ente dapat harta, ente enggak minta. Wala istishraf, ya. Ente enggak ngemis-ngemis. Fa innahu rizqun, itulah rezeki. Saqallahu ilaih, yang Allah giring kepadanya, fala yaruddah, maka jangan ditolak. Kita lagi duduk, datang orang bawa minuman gelap, ya kan? Terima enggak? Terima. Ini yang kata orang rezeki jangan ditolak. Apalagi yang bagi baik, yang bagi kerjaannya halal, niatnya baik, minum. Apalagi siang-siang panas kan tadi kan ya. Oh enak banget itu. Lihat gelas keringetan kan. Waduh, gelas cendol kan. Nikmat tuh, ambil nggak apa-apa. Fama idza kana ma atahu zaidan ala hajati. Kalau seandainya dibagi itu lebih dari hajatnya, fala yakhlu imma yakuna halu istighal bi nafsihi, maka tidak akan kosong, baik dia itu akan menjadi sibuk dengannya atau takaffula bi umuril fuqara wal infaq, atau dia menjadi bekal untuk perkara orang-orang fakir dan orang-orang yang diinfakkan kepada mereka. Lima fitabihi, karena tabiat mereka minarifik dan wasaha, daripada kelembutan dan saha. Ya, jadi kalau seandainya orang itu ngasih lebih daripada hajatnya, maka yang pertama nih, ya, ini orang bisa jadi punya kesibukan sama dirinya, atau dia ngurusin perkara orang fakir atau berinfak pada mereka. Fa in kana mashghulan bi nafsi, kalau seandainya ini orang sibuk dengan dirinya, fala wajha li akhdhi wa imsaki, dan dia enggak bisa mengambil dan menyimpannya. Wa in kana mutakaffilan bi huquqil fuqara, kalau dia itu menanggung ya hak-hak orang fakir, maka ambillah mazada ala hajati, apa yang lebih dari hajatnya. Jadi kalau seandainya dia itu sibuk dengan dirinya, maka nggak boleh ngambil. Kita udah sibuk sama diri kita, aneh sibuk ngajar nih, terus dibagi orang sesuatu gitu. Yang aneh kalau aneh dibagi, aneh jadi nggak sempat ngajar dan sebagainya, maka nggak usah diambil. Tapi kalau seandainya aneh punya orang lain yang aneh bisa infakin lagi, ambil silakan. Contoh desa, mau motor nggak Sat? Nah, boleh motor ini, taruh aja di markas, taruh aja yang buntu gitu, boleh. Tapi kalau kita murid kagak, teman kagak, ini kagak, punya motor banyak, apa manfaatnya? Nggak ada kan? Udah jangan diambil. Nggak ada faedahnya. Jadi kalau ada yang mau nyumbang motor boleh ke markas ya. Udah banyak nih, list antrean udah banyak nih. Saat saya pengen kerja belum punya motor banyak tuh antrean itu ya. Saya kasih tuh, pegang nggak mau. Ada sampai pasar minggu mati katanya. Ya jelas ya. Jadi kalau seandainya dia itu masyghulan bi nafsi, fala wajha li akhri, maka tidak ada jalan untuk mengambilnya. Maksudnya enggak boleh atau menahannya. Wa in kana mutakaffilan, kalau dia itu menanggung hak-hak orang fakir, falyakhud, maka hendaknya diambil mazada ala hajati, apa yang lebih dari hajatnya. Fa innahu ghairu zaid ala hajatil fuqara. Nah, karena sesungguhnya itu bukan hal yang lebih atas hajat orang fuqara, walibadir bihi ila sarfi lahim, dan bersegera untuk mengarahkan itu pemberian kepada mereka orang-orang fakir. Jadi orang itu ada dua. Yang pertama orang yang sibuk dengan urusannya sendiri, ada orang yang disibukkan dengan urusan orang. Ayyuma afdal, mana lebih afdal, lebih utama mana? Yang sibuk sama dirinya apa yang orang lain? Sama orang lain. Ya, contohnya ente. Ya. Ente sibuk sama orang lain, ente sibuk ngajak anak-anak nginep kemarin ya kan, camping di masjid walaupun nggak ada api unggunnya. Kita sih nungguin tuh api unggun, mana api unggun nggak ada. Mau nyalain di mana kan? Itu kan ente nggak mikirin diri, harusnya kan kita namanya malam minggu kita jalan lah ya, nongki ngisep sisa gitu ya. Ini enggak, kita ngajak anak-anak itu termasuk, makanya orang sedekah sama ente afdol. Ya, gitu. Ketimbang sama orang yang memang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Wabil jumlah ya, faziyada ala qadril haja innama ta'tika ibtilaan wa fitnah dia. Secara keseluruhan, kalau ente punya harta yang lebih dari kebutuhan ente, kan ya, innama ta'tika ibtilaan wa fitnah, itu datang kepadamu hanya untuk ujian dan fitnah. Kita punya harta, kita butuhnya sehari gocap, tapi datangnya cepet. Nah, ketahuilah yang gocap tadi jadi ujian buat kita, yang lebihnya.
Untuk apa Allah kasih lebih? Liyanzurallahu ilaik, agar Allah ya melihat kepadamu mada ta'mal bih, apa yang kau kerjakan dengan yang lebih tadi. Ya ingat ya. Sejatinya semua manusia dikasih oleh Allah rezeki udah cukup. Kalau dikasih rezeki lebih, Allah pengen lihat tuh yang dikasih lebih dipakai buat apa. Sayang kita kadang-kadang punya saudara yang susah. Sebenarnya saudara susah itu bukan dia pengen susah, emang Allah yang pengen dia susah. Untuk apa saudara kita susah? Untuk kita bantu. Jadi jangan begini, kerja lu benar. Udah kerja tiap hari nggak kaya-kaya. Pagi gojek, siang kerja, ini nggak kaya-kaya. Kenapa? Emang Allah pengen uji abangnya yang kaya. Perhatiin nggak nih kira-kira saudaranya yang susah? Ya ingat ya, dalam satu keluarga biasanya ada satu orang yang kaya atau dua orang yang kaya. Biasanya gitu. Ya. Ini satu keluarga, ini keluarga besar. Biasanya ada yang lebih hartanya ayah Abdi ya. Ada nggak Abdi? Iya kan? Nah itu adanya tuh perhatiin. Iya sih. Pasti pada bangun gitu ya. Tuh ya. Untuk ujian. Wa qatrul hajah ya'tika rifqan bik. Adapun yang datang sekedar ukuran hajat ente, seukuran kebutuhan ente, itu tanda kelembutan Allah sama ente. Jelas ya. Fala takful anil farqi baina rifq wal ibtila. Maka jangan pernah lalai daripada membedakan mana yang bentuk kelembutan Allah, mana yang ujian dari Allah. Kalau kita butuh 1 juta dikasih 50 juta, itu namanya apa tuh? Kita butuhnya 1 juta dikasihnya 50 juta, namanya apa? Ujian. Fala takfur, jangan pernah lalai. Qala Allah Ta'ala inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan ya api yang di atas bumi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuh. Kami jadikan yang di atas bumi adalah ujian. Siapa yang di atas bumi? Kita manusia. Sebagai ujian. Perempuan ujian, harta ujian, rumah ujian, kaya ujian, ya, kerjaan ujian, jabatan, pangkat ujian tuh. Untuk apa? Linabluwakum, untuk kami uji mereka manakah yang paling bagus amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita bahas tentang adab seorang insan kepada orang fakir. Jadi kesimpulannya tadi gitu ya. Jadi orang ada 3 perkara yang mesti kita perhatikan ketika memberi. Yang pertama tadi harta itu sendiri, tujuan orang yang ngasih, dan tujuan kita dalam mengambil harta tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita harta yang halal, jauhkan dari harta yang haram, yang syubhat. Allah jadikan kita orang-orang yang rajin ibadah, rajin dalam mengerjakan sunnah Rasulullah, dan Allah berikan kita cinta pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadis ini ya Fatih. Ya dalam doa ya nasta'in syukur sakin syukur kita doakan juga buat guru kita ya Abdul Hamid Husain yang sedang sakit, semoga Allah akan penyakitnya. Alhamdulillah kita di dunia di sifat al-Fatihah. Ya nasta'in syukur sakin syukur Ya